Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 9A sampai 9F MTS Kusiah. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dengan mata pelajaran PPKN. Marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka halaman 10 di LKS kalian PPKN kelas 9. Pelajaran kita kali ini adalah membahas tentang ideologi terbuka. Ideologi terbuka. Apa itu ideologi? Ya, pengertian ideologi secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dan secara istilah. Ideologi secara bahasa itu berasal dari dua kata. Berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah idea dan logos. Idea dan logos. Ideologi itu idea dan logos. Ide artinya apa? Idea, ide, atau ide atau gagasan. Logos artinya apa? Ilmu. Secara bahasa berarti ideologi adalah ilmu yang berbicara tentang ide atau gagasan. Kemudian secara istilah, ideologi didefinisikan oleh banyak pakar. Di sini kalau di LKS kalian bisa dilihat ada 7 pengertian tentang ideologi. Yang pertama, saya bacakan yang pertama, Suryanto Puspowardoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Ada dari Mugyarto, ada dari Padmo Wahyono, ada dari tokoh Frans Magnus Suseno, ada dari pakar yang bernama Sastra Prateja, ada yang dari ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia. Intinya, inti dari ideologi secara istilah adalah seperangkat nilai bisa atau gagasan tadi atau keyakinan seperangkat nilai, gagasan atau keyakinan yang menjadi landasan itu apa? Dasar atau pedoman. Sebagai landasan atau pedoman. Pedoman untuk apa? Pedoman untuk menentukan sikap. Untuk menentukan sikap seseorang. Menentukan sikap dalam hal apapun. Itu namanya ideologi. Nah, karena kita membahas PPKN,
maka ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara, adalah Pancasila. Dalam hal ini Pancasila kan mengandung nilai-nilai. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut itu merupakan keyakinan kita. Apa itu? Hal yang dianggap benar. Nilai-nilai ini kita anggap yang benar. Sebagai apa fungsinya? Sebagai landasan kita. Sebagai bangsa menjadi landasan. Pancasila menjadi landasan dan pedoman. Pedoman kita dalam menentukan sikap. Menentukan sikap bagaimana bermasyarakat yang benar, bagaimana berbangsa yang benar, bagaimana menentukan politik kita dengan benar. Ini semuanya ada dalam ideologi kita, yaitu Pancasila. Maka ideologi Pancasila tidak akan tergantikan oleh apapun. Dalam bahasa yang lain, Pancasila adalah harga mati, alias tidak boleh digantikan dengan ideologi-ideologi yang lain. Selamanya Indonesia berideologi Pancasila. Selanjutnya ada satu pertanyaan. Ideologi kita adalah Pancasila. Itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka kita harus tahu dulu ciri-ciri ideologi terbuka, apa itu ideologi tertutup. Harus tahu ciri-cirinya. Baru kita tahu Pancasila termasuk yang terbuka atau tertutup. Sekarang, ideologi terbuka ciri-cirinya adalah satu, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Itu ideologi terbuka. Dia tidak kaku. Tidak kaku. Berarti sifatnya tidak kaku. Atau dalam bahasa yang lain adalah fleksibel. Karena bisa menyesuaikan diri. Yang ketiga, ideologi terbuka, nilai-nilai yang ada dalam ideologi itu lahir dari jiwa manusia. Memang terlahir dari jiwa manusia yang terdalam, bukan karena paksaan, tapi memang lahir dari dalam diri. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah tadi tidak ada paksaan dari penguasa, dari pemimpin. Tidak ada paksaan dari penguasa. Ini diantaranya ciri-ciri ideologi terbuka. Masih banyak, saya bacakan saja. Ideologi terbuka itu berisi tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai yang bersifat umum. Kemudian ideologi tertutup, ciri-cirinya ini berbeda dengan terbuka. Kalau tertutup, yang pertama tidak mampu
menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan zaman. Yang kedua, berarti sifatnya apakah? Kaku. Kaku itu apa? Merasa paling benar, merasa paling hebat. Nah, berarti ideologi yang lain dianggap paling salah karena dia merasa paling benar, paling hebat. Yang ketiga, karena sifatnya tertutup, tidak mampu menyesuaikan dengan zaman, perubahan zaman, maka kecenderungannya ada paksaan. Ada paksaan dari penguasa. Artinya apa? Penguasa itu mewajibkan, mengharuskan rakyatnya, memaksa rakyatnya untuk mengikuti ideologi tersebut dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, tanpa ada perubahan atau penyesuaian. Ini diantara ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertanyaannya yang tadi yang sempat kita bahas, lalu Pancasila termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Coba kita lihat. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, Pancasila itu termasuk kategori ideologi terbuka. Nah, Pancasila bagian sini. Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contoh Pancasila kan membahas tentang agama. Sila yang pertama adalah ketuhanan. Agama di Indonesia dulu itu yang diakui hanya 5. Apa itu? 5. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun sekarang karena adanya penyesuaian fakta di lapangan, maka agama yang diakui itu menjadi 6 sekarang. Apa? Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Yang keenam adalah Konghucu. Ini menunjukkan adanya perubahan. Kemudian Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai gotong royong, tepo sliro, saling menghargai. Itu sesuai dengan jiwa dasar manusia. Jiwa dasar atau alami manusia itu kepengin gotong royong, jiwa sosialnya tinggi, saling menghargai, tepo sliro, dan seterusnya. Ini adalah sesuai dengan jiwa dasar yang dimiliki oleh manusia. Maka kesimpulannya, Pancasila adalah ideologi terbuka. Kita lanjutkan materinya. Karena Pancasila adalah ideologi terbuka, maka paling tidak ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi yang dimiliki oleh Pancasila. 3 dimensi yang dimiliki oleh Pancasila. Apa itu? 1. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme. Apa itu dimensi idealisme? Maksudnya adalah Pancasila itu mempunyai 3 sifat. Dimensi idealisme maksudnya adalah Pancasila mempunyai 3 sifat. Sifat apa? Yang pertama adalah sifat sistematis. Yang kedua adalah sifat rasional.
Yang ketiga adalah sifat menyeluruh. Nah, kita jelaskan satu persatu. Pancasila bersifat sistematis. Kapan itu? Apa maksudnya? Yaitu Pancasila kan ada 5 sila. Sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Itu merupakan satu kesatuan. Yang dimaksud sistematis di sini adalah kelima sila Pancasila itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan saling mendukung dan saling melengkapi. Ya, sila pertama itu mendukung melengkapi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila kedua juga mengilhami atau melengkapi sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu seterusnya. Ini namanya sistematis. Kemudian sifat yang kedua adalah rasional. Apa itu sifat rasional? Yaitu Pancasila dengan nilai-nilainya, dengan 5 nilai itu mempunyai atau nilai tersebut bersifat logis. Logis itu bisa diterima oleh akal manusia Indonesia. Bisa diterima oleh akal manusia Indonesia. Bukan hayalan, bukan utopis, bukan awang-awang, tetapi memang bisa diterima oleh akal manusia Indonesia. Yang ketiga, menyeluruh. Apa itu yang dimaksud menyeluruh? Maksudnya adalah mampu memberikan jalan atau solusi. Pancasila itu dianggap, diyakini mampu memberikan solusi. Solusi adalah jalan keluar dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, dimensi idealisme ini pasti memiliki mengandung nilai-nilai dasar Pancasila. Mengandung nilai-nilai dasar. Dimensi idealisme itu adalah mengandung nilai-nilai dasar Pancasila. Apa nilai dasar Pancasila? Ya ada 5. Nilai ketuhanan yang pertama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Ini adalah dimensi idealisme. Pancasila sebagai dimensi idealisme. Yang kedua adalah dimensi normatif. Normatif. Apa itu dimensi normatif? Dimensi normatif adalah dimensi yang mengandung. Nah, ini ada mengandung apa? Mengandung nilai-nilai instrumental. Mengandung nilai-nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Penjabaran dari nilai dasar. Berupa apa? Berupa adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang tertinggi adalah UUD 1945. Kemudian dijabarkan lagi dalam UU Undang-Undang atau Perpu. Dijabarkan lagi dalam apa? Ada yang namanya peraturan pemerintah PP. Dijabarkan lagi dengan peraturan presiden. Dijabarkan lagi dalam perda. Nah, ini
adalah dimensi normatif. Pancasila dalam dimensi normatif itu mengandung nilai-nilai instrumental. Artinya Pancasila itu mengilhami atau memberi nafas atau menjadi roh dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini namanya nilai-nilai instrumental. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi realitas. Namanya saja realitas. Realitas apa? Kenyataan. Ini mengandung dimensi realitas dalam Pancasila itu mengandung apa? Mengandung nilai apa? Mengandung nilai yang namanya nilai praksis. Nilai praksis. Masih ingat praksis itu kan praktek adalah perilaku. Berarti Pancasila itu bukan sekedar dihafalkan, menjadi perdebatan, diskusi, bukan hanya sekedar itu, akan tetapi Pancasila itu harus dipraktekkan, harus dijalankan nilai-nilainya, harus dibumikan, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dimensi realitas. Maka dalam hal ini Pancasila dalam hal realitas Pancasila itu bukan utopis. Utopis itu apa? Bukan hayalan. Tapi Pancasila itu kenyataan. Kenyataan bagaimana? Ya, yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di bidang pendidikan, kita melaksanakan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam hal berlalu lintas, kita mengikuti peraturan-peraturan berlalu lintas dengan benar. Ini namanya kita sudah menjalankan nilai Pancasila dalam dimensi realitas. Pancasila bukan hanya dihafal, bukan hanya didiskusikan, tetapi dipraktekkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya dimensi realitas. Demikian materi PPKN pada hari ini. Tugas kalian adalah mencatat mulai dari materi yang pertama tadi, apa itu ideologi secara bahasa, secara istilah, ciri-ciri ideologi terbuka, ideologi tertutup, dan selanjutnya materi tentang 3 dimensi Pancasila. Ada 3 ya, dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas.